Jumpa lagi di Kenjelo. Di video kali ini saya akan informasikan tentang pendaftaran atau penerimaan Bintara PK pria atau wanita TNI Angkatan Udara untuk gelombang 2 tahun 2021. Untuk informasi lebih lanjut silahkan simak videonya sampai selesai. Oke, di video ini akan saya informasikan untuk pendaftaran atau penerimaan Bintara PK pria atau wanita untuk TNI AU gelombang 2 tahun 2021. Nah, untuk informasi untuk pendaftaran Bintara PK TNI AU pria atau wanita akan dibuka pada tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Agustus 2021. Saya ulangi lagi, untuk pendaftaran Bintara PK pria atau wanita TNI Angkatan Udara untuk gelombang 2 tahun 2021 dibuka secara online pada tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Agustus 2021. Nah, itu untuk pendaftarannya. Untuk selanjutnya syarat dan ketentuan. Untuk syarat dan ketentuan untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Udara untuk Bintara PK TNI AU gelombang 2 tahun 2021. Yang pertama adalah warga negara Indonesia, pasti warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu persyaratan pertama. Untuk persyaratan kedua ialah usia minimal 17 tahun 9 bulan dan maksimalnya 22 tahun saat dibuka pendidikan. Jadi saat dibuka pendidikan itu usia minimal itu 17 tahun 9 bulan dan maksimal 22 tahun saat dibuka pendidikan. Jadi kalau pada saat ini usianya istilahnya 17 tahun 8 bulan silahkan daftar. Jadi saat pembukaan nanti pendidikan udah mencapai 17 tahun 9 bulan itu bisa. Nah, itu contohnya. Dan untuk maksimal harus 22 tahun saat pendidikan. Jadi tidak boleh melebihi usia di atas 22 tahun saat pendidikan. Jadi yang persyaratan kedua itu minimal 17 tahun 9 bulan dan maksimal usia 22 tahun saat buka pendidikan. Untuk persyaratan yang selanjutnya adalah berkelakuan baik. Nah, berkelakuan baik dan berbadan sehat. Nah, berkelakuan baik ini bisa dibuktikan dengan mencari SKCK di kepolisian setempat. Jadi itu untuk persyaratan untuk berkelakuan baik dan berbadan sehat. Nah, ini untuk persyaratan yang keempat. Silahkan simak baik-baik, akan saya bacakan. Untuk pria lulusan SMA atau MA yang jurusan IPA. Saya ulangi, untuk pria itu lulusan SMA atau MA yang jurusan IPA. Dan untuk jurusan SMK di bidang teknologi dan rekayasa kecuali teknik perkapalan, teknologi tekstil, teknik grafika, geologi pertambangan, instrumentasi industri dan pelayaran, dan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Itu untuk SMK bisa yang bidang teknologi informasi dan komunikasi. Untuk bidang kesehatan kecuali perawatan sosial, farmasi dan farmasi industri. Untuk SMK bidang bisnis dan manajemen kecuali keahlian tata niaga. Nah, itu untuk pria. Untuk wanita lulusan SMA atau MA bisa jurusan IPA ataupun IPS. Nah, saya ulangi lagi, untuk persyaratan lulusan untuk wanita itu bisa SMA atau MA yang jurusan IPA ataupun IPS. Untuk yang SMK di bidang teknologi, informasi dan komunikasi. Untuk bidang kesehatan kecuali perawatan sosial, farmasi dan farmasi industri. Untuk bidang bisnis dan manajemen
khusus keahlian administrasi dan perkantoran. Nah, itu untuk lulusan wanita. Nah, selanjutnya yang persyaratan kelima ialah belum pernah nikah dan sanggup tidak menikah selama pendidikan dan setelah kejuruan, itu tidak dibolehkan untuk menikah. Untuk persyaratan yang kelima adalah belum pernah menikah. Untuk persyaratan keenam selanjutnya, tinggi badan untuk pria. Tinggi badan untuk pria itu minimal 163 cm. Saya ulangi, untuk tinggi pria minimal 163 cm, dan untuk wanita minimal 157 cm. Nah, itu jadi untuk saya ulangi lagi, untuk persyaratan tinggi badan ialah untuk pria itu minimal 163 cm dan untuk wanita minimal 157 cm. Nah, untuk persyaratan berikutnya adalah mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali. Nah, itu mendapatkan persetujuan orang tua atau wali. Yang kedelapan untuk persyaratan atau ketentuan untuk menjadi Bintara PK TNI AU gelombang 2 tahun 2021 baik pria ataupun wanita ialah harus mengikuti dan lulus seleksi tes administrasi. Nah, yang satu tes administrasi, habis itu tes kesehatan umum dan jiwa, habis itu kesamaptaan jasmani, habis itu litpres, screening POM, psikologi, dan TPA atau tes akademik. Nah, saya ulangi lagi untuk persyaratan yang ke-8 harus mengikuti dan lulus tes administrasi, tes kesehatan umum dan kesehatan jiwa, kesamaptaan jasmani, tes litpres. Litpres itu adalah tes penelitian personil bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan tentang NKRI dan ideologi dasar negara serta wawasan pengetahuan di dalam mempertahankan NKRI. Jadi ini wawasan kenegaraan untuk litpres. Selanjutnya screening POM, harus lulus screening POM. Screening POM ini tujuannya agar menjadikan prajurit yang memiliki moral disiplin serta dedikasi yang tinggi dalam pelaksanaan tugas di satuan. Nah, setelah itu harus lulus juga untuk tes psikologi dan juga tes akademik. Nah, itu untuk informasi yang bisa saya sampaikan tentang pendaftaran atau penerimaan Bintara TNI Angkatan Udara baik pria ataupun wanita gelombang kedua tahun 2021. Nah, untuk pendaftaran sendiri saya ulangi lagi akan dimulai pada tanggal 1 Juli dan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021. Nah, untuk informasi lebih lanjut silahkan dilihat di website resminya TNI Angkatan Udara di https://tniau.mil.id. Saya ulangi lagi, silahkan mendaftar atau kunjungi website resminya TNI Angkatan Udara di https://tniau.mil.id. Nah, itu yang bisa saya informasikan untuk pendaftaran Bintara TNI Angkatan Udara pria ataupun wanita gelombang 2 tahun 2021. Nah, selama menunggu pelaksanaan tes, saya sarankan silahkan berlatih tentang kesamaptaan jasmani, pelajaran-pelajaran yang akan diteskan saat pendaftaran nanti. Untuk tes-tes yang saya sebutkan tadi bisa lihat di video-video saya sebelumnya, dan juga bisa belajar melalui Google ataupun YouTube yang sekarang udah banyak tersebar di informasi tentang apa aja yang akan diteskan saat pendaftaran TNI. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nah, satu lagi, selama pendaftaran
tidak dipungut biaya ataupun gratis. Jadi silakan jika dipungut biaya ataupun ada yang memanfaatkan, silahkan lapor ke panitia perekrutan di lanut-lanut terdekat. Itu yang bisa saya sampaikan dan saya informasikan. Semoga bermanfaat, dan saya semoga yang bercita-cita menjadi prajurit TNI Angkatan Udara, saya doakan sukses semua. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komentarnya. Jika ada sesuatu silahkan tanyakan melalui kolom komentar. Nanti akan saya jawab di kolom komentar tersebut. Tetap semangat dan bravo TNI.